Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq Hidayat. Di sebelah saya ada Bu Risma dan juga Ibu Fiona. Di sebelah kiri saya ada Bu Silvi dan Bu Delia. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pecahan. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Delia. Saya persilakan waktu dan tempat. Saya Delia Purnisapiani akan membacakan konsep dasar pecahan. Pengertian pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Pecahan atau dalam bahasa Inggris bernama fraction berasal dari bahasa Latin fractus yang artinya rusak. Bentuk bilangan pecahan biasanya dituliskan dengan A per B. Saya akan beritahu contohnya ya. Contohnya adalah 1/2, 3/4, 5/7, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Silvi. Ini saya akan membacakan bagian-bagian pecahan. Untuk angka bagian atas disebut pembilang, sedangkan di bagian bawah disebut penyebut. Pecahan dibagi menjadi dua, yaitu bagian pembilang letaknya di atas garis pembagi dan penyebut letaknya di bawah garis pembagi. Pembilang adalah angka atau nilai yang akan dibagi oleh angka atau nilai penyebut, sedangkan penyebut adalah angka atau nilai yang menjadi pembagi dari angka atau nilai pembilang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Ya, saya di sini Risma akan menjelaskan bentuk-bentuk dari pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu dicontohkan seperti A per B. Contohnya ada 1/2 itu dibaca 1/2. Lalu yang kedua ada pecahan campuran, notasinya A, B per C. Contoh tulisannya seperti 3, 1/2. Lalu yang ketiga ada pecahan desimal. Desimal adalah pecahan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh seperti 0,55 dan 0,08. Lalu yang terakhir ada persen. Persen adalah pecahan berpenyebut 100. Contoh seperti 1/100. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Rahmat. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih untuk Bu Risma telah memberikan saya kesempatan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pekerjaan konstruksi atau pekerjaan bangunan untuk menimbang apapun. Biasanya orang-orang menggunakan suatu satuan seperti inci dan kaki. Sebagai contoh, misal Anda yang ingin tukang kayu membangun pintu dan Anda melakukan pengukuran hasil adalah 8 kaki 3,5 inci. Dan yang kedua, dapur dan resep. Ini mungkin terdengar sedikit mengejutkan, tapi memang faktanya seperti itu. Pernahkah Anda melihat lomba memasak di televisi? Ambil seperempat sendok teh bahan ini dan 3/4 tepung ini ke dalam cangkir. Anda mungkin juga pernah menemukan kata-kata ini saat membaca buku masak. Tanpa gagasan pecahan, akan sulit untuk mengungkapkan jumlah tersebut saat memasak. Dan selanjutnya yang ketiga, sains dan teknologi. Penggunaan pecahan sangatlah luas dalam bidang sains dan teknologi saat mengukur jumlah yang sangat kecil atau besar. Kebanyakan ilmu menggunakan gagasan pecahan. Asumsikan Anda memilih untuk menghitung jumlah sel dalam suatu masalah karena Anda memiliki berbagai jenis masalah karena mewakili jumlah sel dari materi tertentu dalam suatu kata menggunakan pecahan. Terima kasih. Saya Fiona Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghitung pecahan campuran. 1. Dengan mengubah bilangan campuran menjadi biasa terlebih dahulu. Cek. Kedua, cek apakah penyebutnya sama atau tidak. Jika sama, tambahkan pembilang dan tuliskan hasilnya. Ketiga, jika penyebutnya tidak sama, maka cari KPK dari penyebutnya yang akan sama. Keempat, kemudian tambahkan pembilangnya untuk mendapatkan hasil penjumlahan. Contoh dari pecahan campuran adalah 1, 2/3, 2, 1/4, 3, 4/8, dan sebagainya. Angka 1 dalam 1, 2/3 adalah bilangan bulat, sementara angka 2 adalah bilangan pembilang, dan angka 3 adalah bilangan penyebut atau pembagi. Ada banyak variabelnya soal dalam perkalian pecahan campuran. Contoh 2, 2
2/3 kali 1/6, 2. Dan yang kedua 2/5 kali 1 3/7. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Fiona. Kasih pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Jika penyebut dua pecahan atau lebih sama, cara menyelesaikannya lebih mudah ya. Kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya tanpa harus mengganti penyebutnya. Berikut ini rumus penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah B per C. A dan C sama dengan pembilang dan B sama dengan penyebut. Penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Saat mengerjakan ujian mungkin akan menemukan soal penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Cara menyelesaikannya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Tidak terlalu rumit ya. Jadi hanya perlu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Silvi dan Pak Rahmat. Silakan. Saya lanjutkan ya, mengenai pentingnya pemahaman pecahan dalam matematika dasar. Representasi bagian-bagian pecahan digunakan untuk mempresentasikan bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Misalnya, ketika Anda membagi sebuah kue menjadi beberapa bagian yang sama besar, pecahan digunakan untuk menggambarkan sebagian kue yang Anda miliki. Pengukuran dan skala. Pecahan digunakan untuk mengukur dan menyatakan sebagian dari suatu ukuran. Misalnya, ketika Anda melihat pita pengukur, Anda akan melihat garis-garis pecahan yang mewakili bagian-bagian dari satu unit. Pemahaman pecahan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menggunakan bagian-bagian ini untuk mengukur objek atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Silvi. Ibu Silvi. Baik, selanjutnya ada operasi matematika dasar. Pecahan digunakan dalam operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pemahaman pecahan yang baik memungkinkan kita untuk menjalankan operasi-operasi ini dengan benar, baik dalam konteks matematika maupun dalam aplikasi praktis sehari-hari. Selanjutnya ada konsep matematika yang lebih lanjut. Pecahan adalah dasar untuk banyak konsep matematika yang lebih lanjut seperti rasio, proporsi, persamaan linear, persamaan kuadratik, dan banyak lainnya. Pemahaman pecahan yang kuat membantu membangun fondasi yang solid untuk mempelajari konsep-konsep matematika yang lebih kompleks di masa depan. Jadi terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfie. Jadi kesimpulannya adalah pemahaman pecahan penting dalam matematika dasar karena digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari, operasi matematika dasar, dan sebagai dasar untuk konsep-konsep matematika yang lebih kompleks. Kemampuan memahami dan menggunakan pecahan dengan tepat akan mempermudah pemecahan masalah matematika dan mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kelompok kami akan menyampaikan sebuah materi pecahan dengan media yang akan dibawakan oleh Risma, rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu hari ini Ibu mau menjelaskan apa? Bu, Apa, Silvi? pecahan. Betul. Minggu kemarin Ibu sudah kasih tahu ya. Minggu ini kita akan belajar pecahan. Betul. Ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Enggak. Ya udah, Ibu jelasin sekarang ya. Ibu punya media nih buat kalian. Ada yang tahu ini namanya apa, anak-anakku? Kertas origami, Bu. Betul. Ya, kita akan belajar 1/2, 1/3, dan 1/4. Pintar anak-anak itu. Coba lihat, ini ada berapa? Coba lihat. Satu. Ibu mau bagi ini menjadi 2. Ibu mau bagi ini menjadi 2 ya. Lihat. Kita lipat 1. Sudah dilipat ya? Coba lihat sekarang.
bagian? 2. Nah, ini itu 1. Sekarang jadi ada 2 bagian, jadi 1/2. Ibu kasih lihat tulisan bagaimana rumusnya ya. Berapa tadi? 1/2. Nah, ada yang tahu nggak ini itu apa? 1. Ya, tapi yang di atas itu dinamakan penyebut. Oh, oke. Paham ya? Yang di atas itu dinamakan penyebut. Lalu yang di bawah apa namanya? Pembilang. Coba dilihat, ibu mau nanya. Tadi 1 ini adalah apa? Penyebut. Lalu bawahnya apa? Pembilang. Oke, tahu ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita selanjutnya akan ke 1/2. Selanjutnya berapa? 1/berapa? 3. Tuh. Kita masih menggunakan kertas Lipat. ya. Kita masih menggunakan kertas Origami. Tuh. Lihat ya, ibu akan membuat ini menjadi 3 bagian. Lipat, lalu dilipat. Coba deh, ini ada berapa? 1. Ada 1. Ada berapa? 1. Ibu akan membuat ini menjadi 3 bagian, yaitu akan menjadi 1/3. Kita buka, lalu kita buka. Nah, sekarang ada berapa bagian? 3. 1, 2, 3. Tuh, coba kalau misalkan tulisan 1/3 itu bagaimana? 1/3. Oke, langsung ke 1/4 selanjutnya ya. Ya. Seperti biasa, ini ada berapa? 1. Kita akan buat menjadi 4 bagian. Sudah menjadi 4. Nah, menjadi 4 Bagian. Itu semua sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1/4. 4. Ulangi. 1/4. Coba tulisan 1/4 itu bagaimana sih Bu? Lihat. 1/4. Terima kasih anak-anak pintar Ibu. Sekian ya pembelajaran hari ini tentang materi apa hari ini kita? Pecahan. Betul. Nanti Ibu akan kasih tugasnya di halaman 4 ya. Terima Baik, kasih. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah menjelaskan mengenai materi pecahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.